Materi yang pertama adalah definisi arsip. Arsip adalah kumpulan dokumen bersejarah dalam format apapun atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Arsip manual adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara manual, tanpa bantuan teknologi digital. Proses ini melibatkan pengaturan dokumen fisik seperti kertas secara sistematis agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Materi selanjutnya adalah tujuan arsip. Yang pertama adalah menghemat tempat penyimpanan. Tujuan pertama arsip adalah menghemat tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini bisa berupa wadah, rak, laci, lemari, bangunan atau lainnya untuk menyimpan sesuatu. Tujuan yang kedua adalah menjaga kerahasiaan. Karena arsip biasanya berupa berkas atau barang benda yang penting dan berpengaruh bagi banyak orang, sehingga Anda harus menyimpannya dengan baik dan aman agar tak sembarang orang bisa mengaksesnya. Yang ketiga, menjaga kelestarian. Arsip biasanya tidak hanya berupa berkas atau barang penting, tetapi juga barang benda yang unik atau mengandung nilai sejarah hingga perlu dijaga atau disimpan dengan baik. Yang keempat adalah menjaga arsip tetap baik dan aman. Arsip juga bertujuan untuk menyimpan berkas atau barang benda penting dengan baik, aman, dan teratur. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan bila sewaktu-waktu arsip tersebut dibutuhkan. Yang kelima adalah mempermudah pencarian arsip. Bila Anda menyimpan berkas-berkas dan barang benda penting dalam suatu arsip, maka akan lebih mudah mencarinya jika sewaktu-waktu membutuhkan berkas atau barang benda tersebut. Jadi pastikan pula tempat penyimpanan arsip Anda ada di satu tempat yang sama. Baik, materi selanjutnya yaitu surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau suatu organisasi. Adapun prosedur surat masuk, yang pertama penerimaan surat. Penerimaan surat yaitu kegiatan mengambil surat yang masuk ke suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, penyortiran surat, yaitu kegiatan memilah dan mengelompokkan surat berdasarkan jenis dan golongannya. Yang ketiga, pencatatan surat, yaitu kegiatan mengelola surat masuk dan keluar suatu instansi. Yang keempat, pengarahan surat, yaitu kegiatan menentukan siapa yang akan memproses surat selanjutnya. Yang kelima, penyampaian surat, yaitu kegiatan mengirimkan tugas kepada penerima. Dan yang terakhir, penyimpanan surat, yaitu kegiatan mengatur dan menyampaikan surat masuk dan keluar dalam sebuah instansi. Baik, materi yang selanjutnya adalah surat keluar. Surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan maupun kelompok. Prosedur pengurusan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep. Pembuatan konsep dilakukan oleh pimpinan yang menandatangani surat pada lembaran konsep surat. Pembuatan konsep dilakukan jika konsep surat dibuat oleh sekretaris atau asisten. Pembuatan konsep dapat dilakukan secara sentralisasi atau desentralisasi. Pembuatan konsep dapat dilakukan oleh atasan atau orang yang ditunjuk. Yang kedua, persetujuan konsep. Tujuan dari persetujuan konsep surat adalah memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki atau dikoreksi. Bila konsep surat sudah mendapat persetujuan dari pimpinan, maka pimpinan akan memberikan tanda tangan atau paraf pada konsep tersebut. Yang ketiga, pencatatan surat. Konsep surat yang sudah di-ACC oleh pimpinan selanjutnya akan dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Tujuan untuk mendapatkan nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Yang keempat, pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah di-ACC dan telah mendapatkan nomor surat untuk selanjutnya akan diketik dengan rapi. Yang kelima, pemeriksaan pengetikan. Konsep surat yang telah diketik dan diprint, konseptor harus memeriksa juga pengetikan tersebut, sehingga benar-benar sesuai dengan konsepnya dengan memberikan paraf menggunakan pensil pertanda sesuai dengan konsep. Yang keenam, penanda tanganan surat.
pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut dan membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. 7. Pemberian cap dinas. Arti stempel pada surat yaitu sebagai tanda sahnya surat. Pemberian stempel dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Yang ke-8, melipat surat. Tata cara melipat surat ada dua, yaitu berdasarkan tradisi dan berdasarkan lipatan teknis. Berdasarkan tradisi ada dua macam lipatan, yaitu lipatan Prancis dan lipatan Baron. Berdasarkan lipatan teknis, yaitu lipatan baku, lipatan akordion, lipatan baku rendah, lipatan akordion rendah, lipatan ganda sejajar, dan lipatan tunggal. Yang ke-9, penyampulan surat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat penyampulan surat yaitu gunakan kop surat juga untuk sampul surat, cantumkan nomor surat bila diperlukan. Jika sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan stempel pada sampul di sebelah kiri. Dan yang terakhir, perangko secukupnya. Yang ke-10, pengiriman surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa pengiriman surat yaitu jenis surat, informasi yang tercantum dalam surat, tujuan atau alamat surat, volume atau banyaknya surat. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu melalui kurir atau melalui pos, melalui perusahaan jasa, atau melalui internet. Yang ke-11, penyimpanan surat. Surat yang asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan menggunakan sistem penyimpanan, misalnya sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, dan sistem nomor.